Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Harus sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Ya, pembelajaran kita diberi dengan bisa melakukan doa dulu. Saya lihat di sini masuk semua ya hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada yang masuk? Tidak masuk. Kenapa? Sakit? Oh, baik. Kita berikan doa kepada teman kita yang bisa masuk orang sakit, semoga diberi kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. 1, 2, 3. Bangun pagi, beribadah, olahraga, berdoa, makan sehat, bergizi. Lagu apa ini? Judulnya itu lagu apa? Lagu apa? Oh, berikutnya saya akan memberikan penilaian awal ya. Kita awal dulu seperti ini. Saya bertanya kepada kalian, di manakah kamu tinggal? Susunya apa? RT berapa? RT berapa? Desa? Kecamatannya apa? Kabupatennya? Coba, ya bagus itu ya. Di situ aja. Gini. Ya.
dusunnya tahu? Dusunnya gede, RT-nya? RT 2, RW-nya? Desanya? Kita kabupatennya apa? Kalau kecamatannya? Provinsinya? Jawa? Jawa? Jawa Timur. Tepuk tangan dong. Masih ada lagi yang sebelah sini kalau 2 atau 3. Apa salah Bapak jangan takut. Tiganya. Oh iya, sebentar. Ini kan sebagian terkecil dari dusun kita. Ini juga lebih kecil RT, lebih besar RW, lebih besarnya desa, lebih besarnya lagi kecamatan, lebih besarnya lagi kabupaten, paling besar adalah yang mencoba pakai rakyat. Jadi pakai rakyat gaya dusunnya mana? Dusunnya keras, dusun gede. Terus RT-nya terus RW-nya bisa nggak? Bisa? 100 apa? 107? Kecamatan? Oh, kecamatan. Provinsinya? Tepuk tangan dong. Nanti Pak ya, silakan. Pak. Ya, ini Bapak. Udah. Dusunnya di mana? Dusun mana? Oh, RT-nya? RT. Tahu RW-nya? Desanya? Seratu. Anaknya Seratu. Oh, terus tempatnya? Berapa lapangan? Provinsinya? Sekali lagi tepuk tangan dong. Tadi itu dari Mbak Wilda, dari Mbak Dipa, dari Mbak Dara itu rata-rata desanya sama, tapi yang beda itu adalah dan RT-nya, kabupatennya sama, provinsinya sama. Yang kedua, siapa saja nama anggota keluargamu? Di sini. Sekal. Keluargamu ada siapa saja? Bukan namanya, tapi posisinya. Ayah? Ya? Ibu? Nenek? Kakak? Mas Faizin? Ayah ada? Lagi. Ibu lagi. Keras. Kakak. Dia ada? Ada. Nenek? Oh, ada. Terima kasih. Yang sebelah sini aja. Kelompok 3 mungkin Mas Isko bisa bercerita dari keluarganya. Ayah ada? Tidak ada. Di mana ayahnya? Oh, kerja. Tapi punya kan? Ibu? Kerja. Tapi di rumah ada kan? Punya kan? Mas Isko ini karena orang tuanya yang ayahnya saja masih keluar kok apa? Tapi itu kan punya kan jangan tinggal kan gitu. Adik, kakak punya ya? Nenek? Tuh, pertanyaan ketiga. Oke, siapa saja nama temanmu? Mungkin dari sebelum dulu namanya siapa? Siapa? Teman yang sekelas salah satunya. Bebas. Kalau Mas Kakak, Mas bapaknya siapa? Terus nama yang lainnya? Siapa? Masa teman sendiri udah tahu? Salah satu coba sebutkan cewek atau apa? Isko. Terima kasih. Mbak Bunga, Mas bapaknya siapa Mbak Bunga? Daira. Terus teman yang lain? Yang namanya udah terkenal ya? Iya. Dan di sini saya akan memperkenalkan yaitu suku bangsa yang ada di
di Indonesia sukunya beda-beda. Kalau kita suku mana? Suku Jawa. Jawa dibagi tiga lagi. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sukunya kalau kita sukunya tetap Jawa. Kalau di Jawa Barat sukunya sudah beda. Namanya apa? Siapa yang tahu? Jawa Barat kan? Suku yang ada di Jawa Barat dengan suku Jawa ini berbeda. Ngomongnya pakai kumaha, damang, Sunda, betul. Iya. Kita lihat lagi ya. Kumaha, damang, akan, nah, begitu. Kalau di sini kan mas, mbak, kalau di sana abang, kumaha, damang. Kalau misalnya Surabaya, ya apa kabare? Di sini punya kabare. Kalau di Sunda itu kumaha ya. Itu bahasanya berbeda. Selain sukunya beda, cara ngomongnya beda, malah di sini kita lihat pakaian adatnya berbeda. Iya, ada yang pakai apa namanya? Macam sanggul lah, kayak ini sanggul. Seperti sunat di belakang sini. Nah, ini namanya sanggul. Ada yang tidak pakai, ada yang pakai mahkota, ada yang kebaya bajunya. Ini malah ini ada yang separuh misalkan, ini yang pendek. Ini yang pakai panjang. Beda sukunya, beda pakaian adatnya, beda bahasanya. Tambah lagi satu, yaitu budayanya pasti berbeda. Kebiasaannya berbeda. Itu tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Banyak. Nah, saya di sini memberikan motivasi kepada itu apa motivasi? Semangat bagi sampean semua anak-anak semua. Yang pertama, belajarlah yang tadi agar bisa berprestasi pelajaran ialah terus pesan dari guru memberikan motivasi kepada anak belajarnya yang rajin. Di sini ada kata rajin, tidak hanya belajar saja itu banyak, belajarnya harus rajin, itu sering dilakukan, tidak hanya hari Senin saja, pagi dia malam ini jarang-jarang. Apakah belajar jarang-jarang termasuk rajin belajar? Tidak masuk. Bocah yang sebut itulah namanya belajar yang rajin. Ini saya akan soal. Nah ya pakai langsung. Yang kedua, kalian harus memiliki karakter, ini penting banget. Karakter atau akhlak yang baik. Bocah yang pintar pakai rambutnya harus juga. Yang ketiga apa? Ya, menghormati orang tua dan ini adalah orang tua di rumah, ini adalah orang tua di sekolah, dua-duanya adalah orang. Yang terakhir membangun empati, harus punya belas kasihan. Contohnya kalau ada teman yang ada bencana atau lagi batuk, bisa dan namanya empati, punya belas kasih. Ya. Lalu ada olahraga, ada olah pikir, ada olah rasa. Masuk yang mana ini kira-kira? Empati masuk yang mana? Olahraga, olah pikir, olah rasa. Olah rasa, harus punya perasaan. Nah yang terakhir menjaga lingkungan. Usianya dan enamnya atau bencana yang lain. Yang terakhir, saya kata itu ya, mencintai budaya bangsa. Budaya yang bagus-bagus itu dicintai. Ya kebiasaan yang bagus-bagus. Nomor satu. Ya, saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah nanti diharapkan anak-anak menghargai identitas dirinya sendiri, identitas temannya, keluarganya sesuai budaya, karena budaya beda-beda.
suku bangsanya beda-beda. Kalau kita di sini mungkin rumahnya hanya satu yang datang dari Papua misalkan, Mas Fadil misalkan. Kalau tempat lain masih akan banyak lagi. Akhirnya pasti beda. Cara ngomongnya beda. Terus yang kedua, mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal, atau tempat tinggalnya yang tidak terpisahkan dari wilayah satuan. Karena Indonesia itu pasti punya suku yang berbeda, tidak akan terpisahkan. Kita dengan Merauke tidak akan terpisahkan, kita dengan Aceh tidak akan terpisahkan, kita dengan Sulawesi tidak akan terpisahkan. Jawa tok kamu ke Jawa dibagi 3, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sendiri tidak akan terpisahkan dari sendirian. Contoh Mbak Bilda itu tidak akan bisa hidup sendiri. Meskipun sama keluar dari top, pasti itu tetangga. Saya kan juga, ya. Masuk kegiatan ini dari sini nanti anak-anak sampai menceritakan kegiatan di rumah, mulai dari pagi ngapain, dari siang ngapain, malamnya ngapain. Kita akan menceritakan ibu, sebenarnya ibu. Ini contohnya. Bisa dilihat, baca saja ya, tidak ada suaranya. Memiliki keluarga, sehingga punya keluarga, kita yang berbeda-beda. Banyak siapa, banyak apa. Ini kita dirinya, kita sendiri pribadi, nama lengkapnya siapa, nama panggilan, usia, agama, kepercayaan, bahasa daerahnya, bahasa apa, jumlah keluarganya, contoh, teman-teman, nama panjang saya adalah Nopal, nama saya di mana? Karena kebetulan kalau teman kita kadang ada yang dari Lamongan, ada yang dari luar, tujuh, itu ya. Selanjutnya, perkenalan temanku. Aku senang sekali berteman. Kita semua pasti memiliki teman kan? Teman-teman kita akan membuat kita bahagia. Dengan berteman, kita dapat bermain bersama dengan gembira dan saling menolong. Ayo kenali lebih dekat teman-teman kalian. Baiklah teman-teman, mari kita simak video perkenalan diri dengan teman di sekolah. Oh iya teman-teman, karena kita murid baru, tidak salah kita berkenalan lagi supaya semakin dekat pertemanan kita. Boleh juga, ayo kita bergiliran memperkenalkan diri lagi. Kalau aku Zahra dan bisa dipanggil Zahra ya teman-teman. Awal nama saya Jalaman kan teman-teman. Saya beragama Islam, budaya saya tari persembahan, suku Melayu dari Riau, dan biasanya sehari-hari di rumah saya berbahasa Indonesia. Oke, giliran saya ya teman-teman. Nama saya Muhammad Naufal Rasulullah. Nama rumah saya di Dalam Soekarno teman-teman. Saya beragama Islam. Budaya saya tari putih tujuh. Suku saya Melayu di Dumai. Dan biasanya sehari-hari di rumah berbahasa Melayu. Semoga dengan perkenalan ini kita bisa menjadi sahabat yang baik ya teman-teman. Walaupun kita berbeda budaya dan bahasa, namun kita tetap saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Oke teman-teman, itu tadi video tentang perkenalan diri dengan teman-teman di sekolah. Kalian juga bisa loh berkenalan dengan teman-teman kalian agar kalian punya teman yang banyak dan saling menghargai. Selanjutnya kita akan masuk kepada perkenalan keluargaku. Aku ingin memperkenalkan keluarga kecilku teman-teman. Walaupun ada perbedaan suku antara ayah dan ibu, disitulah kami menjadi lebih saling mencintai, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Identitas keluargaku. Ini ayahku teman-teman, namanya Hadi Alpan. Biasa dipanggil Hadi. Umurnya 38 tahun. Ayah bersuku Jawa
yang dari kelompok sini satu kelompok ya. Ini. Nah, ini aja kan tuh bebas. Ayo lagi. Ini bisa ya. Nah, tugasnya apa? Yaitu menceritakan apa yang dilakukan kegiatan di rumah mulai dari pagi, siang, atau mulai dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3. Kelompok 1 dulu. Ya, kita Saya belum nama dulu, nama. Nama saya Sabina Laila dan saya bangun pagi jam 4, lalu bekerja, lalu olahraga. Jam 6 saya mandi, lalu berangkat sekolah. Siang jam 12 saya mandi, lalu makan siang, lalu belajar. Dan jam 1 saya mengaji. Sudah. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Itu tadi adalah kegiatannya dari baru 3 kelompok 1 mulai dari pagi sampai dengan kelompok wakil kelompok 3. Saya bangun jam 5 lalu mandi, berangkat sekolah. Jam Belum sholat apa? Itu sholat itu. Ya, lupa ya. Dari awal dari belakang juga Pak. Bangun pagi, bangun pagi beribadah, olahraga, mandi, terus berangkat sarapan sekolah. dulu. Sarapan? Oh, jarang sarapan. Iya nggak apa-apa. Kalau bisa sarapan dulu ya. Lalu jam 12 sebentar dan nanti kita mengaji jam 12. Ya, itu kelompok. Ya, kelompok 2. Nah, kelas 2 ya. Saya kalau saya juga lagi pagi, biasanya cuma di pagi. Saya bangun tidur jam 5. Jam 5. Jam 5 terus beribadah, terus mandi, terus sekolah. Terus Sarapan dulu. Oh, jarang apa? pulang sekolah aku mandi, terus siang, terus berangkat pagi jam 3. Terus? Ya. Ya, makanya silakan duduk balik. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ya, itu tadi salah satu cerita dari teman-teman kita kegiatannya di rumah mulai dari pagi, siang sampai malam hari. Bercerita. Nah, sekarang kita coba. Saya punya papan tulis di situ. Papan tulis identitas dirinya mulai dari nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir. Silakan nanti mewakili satu-satu lagi. Coba. Bergantian kalau bisa baca nomornya, ya disiapkan satu saja yang terdepan. Pakai kan ya. Siapa yang mau di depan dulu ya? Jangan yang lain gantian. Terus dirinya sendiri, bukan orang lain. Langsung depan saja. Ayo Pak Era.
Coba, nama lengkap. Nama lengkap itu apabila ini diharapkan kalian bisa menulis identitasmu sendiri, ya, menulis identitasmu sendiri, nggak usah menulis orang lain dulu, ya, mulai dari nama, bilang orang lain yang tahu umurnya berapa, perempuan ada cewek, perempuan ada cewek, ya, itu harus tahu. Yang lain bisa tulis di buku tulisnya sendiri-sendiri, silakan dicoba. Tulis sendiri-sendiri sesuai namanya, ya. Nama lengkap, nama panggilan, silakan tulis. Ya, tulis namamu siapa? Nama panggilan siswa itu. Nah, ini dari hasilnya dengan nama Kalisa Kaita Beda, nama lengkapnya, nama panggilannya Kaita, tempatnya di Bojonegoro lainnya, tanggalnya tanggal 3 bulan November. Tahunnya berapa ini tahunnya? Oh, 2018. Ya. Tempat tanggal lahir itu ada tempatnya, tempatnya ya, tempat tanggal 30 November tahun 2018. Umurnya 9 tahun. Jenis kelaminnya bangku, agamanya saudara dari Jawa. Dengan keluarganya ada 4, nah, karena jumlahnya sampai nanti tidak sama, ya. Kita ditulis jumlah lebih 4, hobinya masak, ya. Alat rumahnya sendiri punya yang biasanya sama satu. Tulis namanya, namamu. Belajar menulis identitasnya sendiri-sendiri, ya. Nama sesuai itu, tapi namanya jangan sama dengan yang di papan, ya. Sesuai dengan namamu sendiri. Cukup? Bisa, ya? Oh. Ya, kita lanjut. Ya, sudah semua, ya. Sekarang kita lanjutkan, silakan lihat di depan, membaca teks pantun. Coba dibaca. Sarapan telur buatan ibu, rasanya enak luar biasa. Meski kita berbeda suku, kita tetap bisa. Ulang lagi, pantun, ya.
sarapan bubur. Baca yang keras. Ada kata di sini kita masih berbeda suku. Aceh dengan Kalimantan dengan apa? Tapi kita tetap sama. Saya punya sebuah gambar. Jadi bisa dilihat depan. Di sini judulnya adalah berkumpul bersama teman sekolah. Yang pertama, gambar yang kedua adalah berkumpul bersama keluarga. Dan saya punya beberapa pertanyaan. Kalau kalian melihat video ini, yaitu kumpul foto-foto sekolah ini, kumpul bersama keluarga, gani, orang nenek, orang kakek, ibu ada, ayah ada. Coba, pertanyaan satu. Apakah kalian menyayangi keluarga? Kalian menyayangi keluarganya kalian? Ya? 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 Yang kedua, bagaimana cara kamu menyayangi keluarga? Caranya apa? Caranya apa? Kalau sama menyayangi keluarga, caranya tidak bersikap negatif kepada keluarga atau orang. Yang lain, ngomongnya tidak kasar gitu ya. Lagi, apa lagi? Oh betul, tidak memberikan kepada ini lagi orang kasar, ada lagi caranya tidak boleh harus sopan, harus apa namanya, sopan santun terhadap keluarga atau orang. Terima kasih. Lanjut. Coba ditanya siapa saja yang berada di dalam keluarga. Ya, ada di keluarga. Om. Biasanya om itu tidak ada dalam satu rumah, tapi biasanya kita tapi masih keluarga cuma yang satu rumah. Atau ada yang satu rumah juga. Kalau omnya belum nih, kakaknya biasanya sudah dua rumah. Jadi, apakah keluargamu itu atau mereka itu memiliki identitas yang berbeda-beda? Beda-beda? Contohnya apa? Nah, selain jenis kelaminnya apa yang beda? Namanya pasti berbeda. Meskipun ada yang beda, cuma orangnya pasti sama. Apa lagi? Umurnya dan usianya, hobinya beda. Yang terakhir, coba ceritakan mengapa mereka kok bisa jubur. Itu kenapa? Kok bisa jubur? Anda bisa jawab? Kenapa? Padahal itu beda-beda. Namanya beda. Karena mempunyai rasa tanggung jawab yang sama. Ibu pun ayah ibu anak ya sama ibu, semuanya harus meskipun beda-beda, tapi punya cita-cita yang sama, pengen punya keluarga yang rukun dan ya betul, kita bercita-cita sama. Apa ibu sampai punya cita-cita keluarga yang rukun damai, ya kan? Mama kayak raya, mama punya ini ya harus punya ketenangan, kedamaian,
Nah, itu yang kita cita-cita dalam sebuah gambar dan oh iya, nanti ada tugas memperkenalkan diri. Saya akan mencontoh ya, contoh saya akan kepada kalian tentang nama, terus dipanggil apa, terus alamatnya di mana, jalan apa. Kalau di desa nggak ada jalannya nggak apa-apa, asal jalan. Nanti berpasangan ya, nanti berpasangan bisa dari kelompok satu atau dua. Nah, hai, saya contoh ya, hai. Hai. Nama saya siapa? Terus bisa dipanggil Pak atau Pak bisa. Alamat rumah saya desanya musuhnya di Susun Dengkot, RT 7 RW 3, desanya desa Solowo, kecamatannya sama di sini Bauno, kabupaten itu contoh hasil perkenalan kalian berpasangan ya, menggunakan diri seperti saya. Siapa yang mau Mbak Fiona? Yang depan dulu, Pak. Mbak Fiona nggak apa-apa. Kamu coba dulu. Lebih baik ya, satu aja, bagian dulu. Saya minta satu. Mereka di sini. Iya. Apa ya? Iya. Hai. Namanya? Ya. Namanya dulu. Namanya Rikal. Nama lengkapnya. Nama saya. Rikal Abidjan. Nama panggilannya? Rikal. Siapa ya? Benje. Kakak sama Benje. Kakak adanya? Ada juga. Benje tahu? Kakak. Usianya? 9 tahun. Hobinya? Main bola. Main. Iya, terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman. Halo. Nama lengkap saya Sandra panggilan Dinda. Saya dari dusun Grendeng. Oke, ya apa-apa. B2 RW 3. Ya, ya. Hobinya apa? Hobinya Kerja. Tanya-tanya. cita-citanya coba. Lewat. Usianya? 8 tahun. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ya, terima kasih. Ini perkenalan bagi sampaikan. Nah, apa yang kita dapat? Yang kita dapatkan adalah ya. Kita dapatkan adalah tahu ini adalah lagu yang berjudul Siapa Namamu. Ya, yang sebelah sini siapa namamu, sebutkan namanya siapa, masih nggak apa-apa. Gantian ya, siapa namamu, itu buat kalian terserah ya. Gantian.
saling menanyakan identitas siapa namamu. Namaku adalah Wildan atau Haikal. Oh ini tugasnya adalah menyanyikan lagu dalam tugas yaitu membuat kartu identitas. Ya, nanti dikasih foto kartu identitas kamu sendiri, namamu sendiri, tanggal lahirmu, agama, jenis kelamin, sampai bulan, siapa kalah. Ini dikasih foto, tapi ini nanti tugasnya dirubah, dikumpulkan tanggal berapa? Hari apa? Hari Sabtu ya, hari Sabtu kita hari Sabtu membuat kartu identitas di kertas. Nah, besok hari Jumat masih ada berapa hari lagi? 2 hari lagi dikasih fotomu sendiri, fotonya beda dan pola yang atas ada apa? Sama berubah dari isi. Ya. Jadi saya kumpulkan, saya bagikan di grup kelas ini. Mengumpulkannya di kertas satu saja, ya. Bentuknya seperti ini. Mengumpulkan dari apa? Hari Sabtu. Selanjutnya, nah sekarang saya punya tugas, yaitu saya bagikan kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti setiap kelompok mencari informasi ke kelompok lain. Oke, kelompoknya mencari informasi data dari kelompok lain. Tunggu 2 menit. Sudah apa 2 menit? 2 menit ya. 2 menit. Nah, ini bisa mencari kelompoknya ini, atau ini bisa mencari kemudian. Tidak boleh mencari identitas temannya sendiri ya, dari kelompok lain. Namanya siapa? Ya. Namanya siapa? Dan cita-citanya apa? Tanyakan. Namanya apa? Oke, siap? Siap 2 menit ya. Pelan-pelan agak kabel, tidak usah. Cari satu saja temanmu dari kelompok lain ya. Bisa dimulai? 2 menit silakan. Boleh pindah tempat, boleh. Ayo cari. Tanyakan, boleh ditanyakan. Dari kelompok mana nanti? Bapak satu aja. Yang penting dari kelompok lain, jangan kelompoknya sendiri. Tanyakan nama anaknya, namanya siapa, dari kelompok berapa, Ya. Tanya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Tanyakan namanya siapa, dari kelompok berapa, cita-citanya apa. Bisa tanya usianya, tambah usianya berapa, hobinya apa, agamanya bisa ditanyakan, bisa usianya juga bisa. Jadi kelompok berapa? Satu menit lagi, 1 menit. Kita bisa duduk kembali di kelompoknya masing-masing. Namanya bisa, agamanya bisa, usianya bisa, hobinya apa, cita-citanya apa, makanannya dari apa, usianya, alamatnya, dari kelompok berapa. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Beli agama boleh. Oh, coba waktunya coba bisa kembali nggak apa-apa. Nah, yang bisa duduk kembali, bisa duduk. Apa sudah? Bisa duduk. Waktunya habis, silakan duduk. Balik ke bakunya dulu, kembali ke bakunya dulu. Kembali ke bakunya dulu. Waktunya habis, ya. Tidak semuanya nggak apa-apa, harus tekan. Ya. Sudah siap? Nah, tugas berikutnya adalah saya punya undian. Ya, kemudian saya ambil satu kertas. Nanti tolong yang saya ambil nomornya berapa, dengan hasilnya dari namanya siapa dari foto. Itu ya, nomor satu aja. Ya siap, saya ambil bebas. Kita ambil yang satu yang nomor berapa? Berapa ya? Nah, saya ambilkan yang berapa? Kelompok satu silakan. Silakan diberikan informasinya cepat. Siapa? Nama lengkap Tiara. Nama panggilan Tiara. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Cita-cita dokter gigi. Makanan kesukaan pembeda. Umur 8 tahun. Agama Islam. Minuman kesukaan jus. Nah, itu dia hasil apa? Bukan informasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dong. Jadi teman-teman. Tadi ambil dari kelompok 2. Namanya siapa tadi? Mana Hanifah Fiona? Oh iya ini. Oke, berikutnya kita ambil dari kita nggak tahu. Gua apa nih? Ya. Kita ambil kertasnya. Kelompok 3, silakan. Siapa kelompok 3 mau mengambil? Ya, silakan bebas. Dari kelompok 3. Nama Fauzia Zainul Aifah. Itu dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 lagi. Terus apa lagi yang didapatkan? Nama panggilan Nama Angganya Diva. Terus minumnya air putih. Istilahnya belum ada. Guru. Terus hobinya? Hobinya belajar. Usianya? Oh lupa. Ya terima kasih. Tepuk tangan. Nanti saya belum. Belum. Kelompok 1 dan kelompok 3. Yang adalah kelompok 3. Mas Kaiza, boleh? Saya dulu, tapi cowok cewek dulu, sekarang cowok ya. Silakan. Dapat siapa tadi? Nama lengkapnya? Muhammad Aifar Andi. Dari kelompok berapa? Kelompok sama ya, mana ya, Haikal? Mana ya, Haikal? Nah itu, kelompok berapa itu? Kelompok 1. Terus, apa lagi? Cita-cita pemain bola. Biasa aja? Pemain bola. Pemain bola. Terus? Makanannya sudah. Banyak sudah. Semuanya kasih pagi. Nama panggilan Aifar. Panggilannya apa lagi? Umur 9 tahun. Umurnya 9.
buat pesta. Ya. Usianya berapa 2 tahun? Katanya mau main? Alhamdulillah. Oh, belum sempat tanya. Kamu kan? Tidak mencari informasi identitas dari teman lainnya. Yang berikutnya, nah ini tugas yang kedua, diperhatikan. Tugas yang kedua nanti mencari identitas temannya lagi, ya. Identitas temannya lagi, ada agamanya, tempat lainnya, ada lainnya, dan nanti di kertas seperti tadi sama. Tadi kan yang pertama, tadi kan pertama kan identitas dirimu, sekarang identitas temanku. Agamanya, tempat lainnya, nanti saya fotokan, saya kirim di grup WA kelas ini juga adalah nanti dikumpulkan di hari Sabtu nanti dikumpulkan mencari ini agama lain, jenis kelaminnya, warga negara apa, suku apa, ini ada namanya, ya, teman-teman maksudnya. Ini contohnya dibuat di kertas dan dibawa di hari Sabtu. Ada 2 berarti, dirimu sendiri, identitas diri kalian sendiri, dan identitas teman. Lengkap ya? Oke, saya punya video sekarang. Saya punya video. Nanti ada pertanyaan kuis. Saya tanya dulu videonya, silakan diamati, dicermati. Jasmine. Nah, ini videonya. Keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Nanti ada soal, silakan dijawab. Oke anak-anak, yang akan kita pelajari antara lain, yang pertama keragaman budaya di Indonesia, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga peran Pancasila dalam menjaga keragaman. Oke anak-anak, mari kita mulai belajar. Pertama, keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Apakah budaya itu? Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, karsa, dan budi manusia. Budaya dapat berwujud 1. Gagasan atau ide yang berupa kepercayaan dan sistem adat istiadat. Yang kedua, tindakan atau kegiatan berupa upacara adat dan seni pertunjukan. Dan yang ketiga, berwujud benda seperti pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, dan alat musik. Baiklah anak-anak, mari kita lihat contoh-contoh kepercayaan dan adat istiadat dalam kehidupan sehari. Yang pertama, berbicara yang santun kepada orang tua. Yang kedua, melakukan budaya antri di mana saja. Dan yang ketiga, lakukan senyum dan sapa kepada orang yang lebih tua.
Apa saja contoh upacara adat dan seni pertunjukan di Indonesia? Contoh upacara adat yang pertama, lompat batu dari Nias, ngaben dari Bali, upacara kasudu dari Tengger, dan grebek suro dari Solo. Contoh seni pertunjukan, makyong dari Riau, reok dari Jawa Timur, wayang dari Jawa, dan ketoprak dari Solo. Beberapa contoh baju adat dan rumah adat yang ada di Indonesia. Contoh pakaian adat, pakaian kebaya dari Jakarta, pakaian iilangga atau kebaya dari NTT, pakaian ewer dari Papua, pakaian mandar dari Sulawesi Barat, dan kibaba dari Kalimantan Barat, serta pakaian uli balang dari Aceh. Nah, itu video yang kita lihat. Sekarang ada pertanyaan. Saya punya kuis interaktif, dilihat. Nah, anak-anak lihat kuis interaktif. Kalau nanti jawabannya betul, jawabnya yes. Kalau salah, nah ya, siap? Jawabnya nanti ke kelompok, jangan langsung ya. Kita telepon tanya aja. Nomor 1, temanku setiap hari Minggu ke gereja. Agama yang temanku adalah dari nomor 1 dulu. Belum. Nomor 1? Jawabannya oke, lanjut nomor 2. Benar ya? Benar nggak? Benar. Amin dan situ nama orang ya, saudara. Mereka berdua berangkat ibadah ke masjid. Mereka beragama nomor 2. Jawabannya Islam. Jawabannya B. Ya. Benar. Nomor 3, kelompok sesama teman atau saudara yang berbeda agama kita harus jawab dulu. Jawabannya itu rukun D ya. Yeay. Keempat, nomor 1, suku yang ada di Indonesia adalah suku. Jawabannya suku. Betul, Samin. Biasanya Bapak Ibu guru memakai topi Samin itu, nah, yang warnanya hitam putih itu loh. Kelompok 2, mengenal identitas teman, keluarga dan tetangga yang berbeda dapat kelompok 2. Ayo kelompok 2. B, saling menyayangi dan menghargai. Betul. Kelompok 6, kita memiliki banyak teman. Kelompok 3 ya. Nomor 6, maka hidup kita akan lebih bahagia. Betul. Soal berikutnya nomor 7, nomor kelompok 1. Budi adalah teman Rani yang berasal dari Kalimantan. Karena tempat duduk yang kosong adalah sebangku dengan Rani, maka sikap Rani adalah menerima dengan senang hati. Betul. Ya, berikutnya kelompok 2. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang mengenal arti. Walaupun kita berdua tetap satu Indonesia. Betul. Kelompok 9, kelompok 3. Jika ada teman yang beragama lain sedang merayakan hari rayanya, sikap kita adalah menghormati. Betul. Terakhir kelompok 1. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keberagaman budaya yang ada di daerah? Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap beberapa budaya yang ada di daerah? A, B, apa C, apa D? Saling mempelajari dan melestarikannya. Betul. Terima kasih.
Baik, tugasnya adalah nanti dirangkum dari awal sampai akhir ya, dirangkum. Silakan dirangkum. Anak-anak, silakan dirangkum. Pelajaran dari awal sampai akhir tadi mengenali diri dan mengenali diri sendiri, teman dan keluarga. Silakan dirangkum dulu. Ya, sudah ya. Oke, ada pertanyaan. Apa saja yang telah kita pelajari pada kegiatan hari ini? Apa saja? Identitas diri. Mengenal identitas diri ya. Ada lagi? Mengenal identitas teman. Teman. Apa lagi? Mengenal identitas Keluarga. Diri, teman, dan keluarga. Itu. Apa yang harus dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Apa coba? Kalau ada perbedaan bahasanya, agamanya, harus kita saling menghormati meskipun beda-beda. Apakah kalian senang pada pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ya, ini tugas di rumah lagi. Kalian mencatat keragaman yang ada di lingkungan. Halo, anak-anak mencatat keragaman di rumah kalian, dari bahasanya, dari agamanya, dari suku-sukunya dan lain-lainnya. Itu tugas di rumah, dikumpulkan juga hari Sabtu. Pelajaran hari ini selesai. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.